Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min karamatihi anna Abal Muzaffar Hasan bin Tamimin al-Baghdadi at-Tajira jaa ila Syekh Hammad bin Muslim bin Darwat bin Dabbas rahimallahu ta'ala fi sanati 21 wa 500. Wa min karomatihi, dan sebagian dari karomahnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, anna Abal Muzaffar, sesungguhnya Abul Muzaffar Hasan bin Tamimin al-Baghdadi, yaitu Abul Muzaffar Hasan bin Tamimi al-Baghdadi at-Tajiro, yang kaya. Seorang Abul Muzaffar itu adalah orang yang kaya raya, saudagar yang kaya raya, termasuk bagian daripada karomahnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu sesungguhnya ada seorang yang namanya Abul Muzaffar. Abul Muzaffar itu adalah orang yang kaya. Kemudian jaa ila Syekh Hammad bin Muslim bin Darwah ad-Dabbas. Abul Muzaffar itu datang kepada Syekh Hammad bin Muslim bin Darwah ad-Dabbas rahimallahu ta'ala fi sanati 21 wa 500. Abul Muzaffar datang ke tempat Syekh Hammad bin Muslim bin Darwah di saat tahun 521, ya, di saat tahun 521. Waqala dan bertanya sapa Abul Muzaffar lahu kepada Syekh Hammad. Pertanyaannya begini: Ya Sayyidi, qad juhizat li qafilatun ila Syam
fiha bid'ah bisab'i mi'ati dinar. Ya Syekh Hamad, ya, ini pertanyaan daripada Abdul Mudzaffar kepada Syekh Hamad. Saya minta doa restunya, ya, saya minta doa restunya bahwasanya saya sudah persiapan semua persiapan untuk berlayar, ya, berlayar membawa dinar itu 700 dinar, ya. Di saat itu namanya orang kaya, ya, pedagang atau saudagar, ketika mau berlayar, mau jualan, itu bertanya kepada Syekh Hamad, minta doa restu, minta doanya supaya jualannya laris, ya. Tidak jauh beda dengan orang-orang sekarang atau bapak-bapak semua, ya, yang mau jualan sate kadang juga datang ke tempat ustadznya minta doa pangestunya mudah-mudahan jualannya laris, kan itu. Yang mau jualan lontong juga sama, ya Pak Imad, ya, mudah-mudahan bagaimana besok pagi-pagi itu jualan lontongnya laris. Yang kerja di perusahaan juga sama, bagaimana supaya naik pangkatnya, ya, gaji bulanannya tuh bisa naik. Itu minta doa sama kiai, minta doa sama syekh. Yang kerja bangunan juga sama, bagaimana supaya tidak nguli saja terus, tapi bisa jadi tukang. Ini zaman dulu juga sudah ada. Sebagaimana cerita Abdul Mudzaffar, orang yang kaya raya saja mau berlayar, mau jualan, itu minta doa restu dulu sama Syekh Hamad, ya, sama Syekh Hamad, supaya didoakan agar jualannya laris. Cerita daripada Syekh Abdul Mudzaffar, ya, bertanya kepada Syekh Hamad minta doa restu, ya, mau jualan, di saat itu membawa dinar 700 dinar, ya. Mudah-mudahan didoakan yang baik, membawa keuntungan yang banyak, ya. Itu permintaan dan harapan daripada Abdul Mudzaffar kepada Syekh Hamad. Setelah itu faqala, maka menjawab sapa Syekh Hamad terhadap Abdul Mudzaffar, gini Mudzaffar, in safarta fi hadis sanah kutilta wa ukhidha maluka. Andai kata di tahun ini kamu pergi jualan, wahai Abdul Mudzaffar, ya, maka kamu nanti di perjalanan akan dibunuh orang, dan harta bendamu atau dinarmu nanti akan dibegal atau dirampok oleh seseorang. Itu kata Syekh Hamad. Waduh, ini mau jualan sudah siap-siap, sudah persiapan semua, ya. Perahu-perahu atau kapal-kapalnya sudah dibersihkan semua, kemudian perbekalan untuk minyaknya dalam perjalanan berlayar itu juga semua sudah dipersiapkan. Ketika minta doa kepada Syekh Hamad, tiba-tiba Syekh Hamad mengatakan bahwa kalau bisa jangan, di tahun ini tahun yang apes untuk kamu, tahun yang tidak baik buat kamu jualan atau buat kamu berlayar, ya, dan lain sebagainya. Setelah itu fakharaja min indihi maghmuman, ya. Akhirnya Abdul Mudzaffar keluar daripada rumahnya Syekh Hamad dengan kekecewaan. Aduh, gimana ini, kok bisa-bisanya Syekh Hamad itu mengatakan demikian, ya, padahal kami sudah persiapan dengan semuanya. Anggota-anggota saya sudah saya kerahkan semua,
ya, bagian-bagian yang ngurusin ini dan itu semua sudah ready semua, tiba-tiba malah seperti itu. Akhirnya kecewa dengan murung, ngenes bahasanya. Apa bahasa Indonesianya ngenes? Sedih. Setelah sedih dalam perjalanan itu, fawajada fit tariq asy-Syaikh Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Ya. Dalam kesedihan berjalan terus, tiba-tiba berjumpa di tengah jalan itu kepada atau dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Fawa syabun yauma'id, ya. Fahakalahu maqalahu Syekh Hamad. Ketika di tengah perjalanan Abdul Mudzaffar ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, ya, akhirnya Abdul Mudzaffar cerita kepada Syekh Abdul Qadir, ya, menceritakan tentang kronologi atau historis yang dialamin ketika sowan atau menghadap Syekh Hamad bin Muslim tadi, Syekh Abdul Qadir. Saya tadi itu kan sebetulnya baru saja keluar dari kediaman Syekh Hamad. Ya, terus apa tujuanmu sowan ke sana? Saya itu mau minta doa restu karena besok ini saya mau pergi jualan. Semua barang-barang sudah saya siapkan semua, anggota-anggota semua juga sudah siap semua. Saya minta doa kepada Syekh Hamad agar supaya didoakan nanti perjalanan selamat dan pulang bisa membawa keuntungan yang banyak. Tiba-tiba Syekh Hamad mengatakan bahwa tahun ini tidak bagus untuk saya berjualan. Tahun ini tidak baik untuk saya mencari nafkah. Tahun ini juga tidak baik untuk saya berlayar. Kalau aku memaksakan untuk jualan, untuk berlayar, untuk berdagang, maka kata Syekh Hamad, kamu nanti akan mati di tahun ini dan akan dirampok atau dibegal oleh begal harta bendamu. Itu kata Syekh Hamad, makanya saya murung. Nah, itu diceritakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah itu faqala lahu, maka Syekh Abdul Qadir menyampaikan kepada Abdul Mudzaffar, safir tadhab saliman wa tarji ghaniman wa dhamanu alayya fi dzalik. Sekarang begini aja Mudzaffar, pergilah kamu berlayar sana, jualan sana, ya. Apa yang kamu siapkan selama ini, ya, bawa semua. Anggota-anggotamu kerahkan semua. Kamu gak usah ragu, kamu gak usah takut, ya. Waddomanu alayya fi dzalik. Semua resikomu akan aku tanggung. Kata siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang jelas-jelas nasib daripada Abdul Mudzaffar ini sudah terancam, Pak. Karena Syekh Hamad itu adalah orang yang wicaksono. Wicaksono itu apa? Orang yang ngerti sebelum terjadi, ya. Sebelum terjadi apa-apa tuh beliau sudah tahu. Itu Syekh Hamad mengatakan kepada Abdul Mudzaffar bahwa keselamatannya terancam, baik dirinya maupun dagangannya ataupun harta bendanya. Ketika cerita itu disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir, ternyata Syekh Abdul Qadir malah sebaliknya, bukan melarang tapi menyuruh. Kamu gak usah takut, pergilah, bawa jualanmu. Berapa ratus dinar? Ada 700 dinar, dia bawa aja. Resikomu saya tanggung. Kamu tidak akan mati dan tidak akan dibegal nanti di sana. Bahkan watarji nima, kamu pulang akan menjadi kaya raya, mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Paham nggak dengan cerita ini, Pak? Kalau kita kiaskan dengan kehidupan kita sehari-hari dan di saat-saat sekarang ini, itu sering terjadi nggak? Ada macam jamaah kita, ya, yang menjalankan manakib Syekh Abdul Qadir, tujuannya supaya jualannya laris, jualannya berkah,
Kan begitu. Ini ternyata itu sebagaimana tadi yang dijanjikan oleh Syekh Abdul Qadir. Kita berharap kepada Allah wasilah karomah yang dimiliki oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan jualannya laris, mendapatkan keuntungan yang banyak, menjadi orang yang kaya raya. Makanya jangan heran kalau orang yang melanggengkan manaqib kok usahanya lancar, jangan heran. Karena ketidaklancarannya itu kadang kan tidak balance pengeluaran dengan pemasukannya, kadang-kadang kan itu. Karena sudah lancar akhirnya ngutang terus, ya ngutangnya biasanya tiap bulan itu cuma 5 juta jadi 10 juta gitu. Lah manaqibnya masih pancet aja terus kan itu sebenarnya. Harusnya kan bukan sekali manaqibnya. Karena bebannya banyak, baca manaqibnya juga harus banyak, harusnya seperti itu. Yang biasanya kewajibannya itu 5 juta, ingkungnya cuma 1 paling enggak, ini karena 10 juta ingkungnya harus 2 atau 3 atau tidak 5 gitu loh Pak. Ini disamakan aja, dulu bebannya cuma per bulan 3 juta, manaqibnya sekali ingkungnya 1. Lalu sekarang udah 10 juta, juga masih sama, manaqibnya 1, ingkungnya 1. Oh ternyata nggak balance. Gitu loh Pak. Makanya yang dialamin oleh kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita atau guru-guru kita dulu juga ternyata referensinya dari sejarah yang dialamin oleh Abdul Mudzaffar. Dengan segala resiko yang akan terjadi oleh Abdul Mudzaffar ditanggung oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sehingga dengan perkataan itu mampu mengalahkan apa yang jadi perakiraan daripada Syekh Ahmad bin Muslim. Ya. Setelah itu fasafara ila Syam wa ba'a bid'atahu bi alfi dinar. Ya. Kemudian Abdul Mudzaffar begitu mendapatkan keterangan dan penjelasan dan perintah daripada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka tidak ragu dan tidak kecil hati. Dengan PD-nya, dengan bangganya langsung safaro, berangkat ke negara Syam. Wa ba'a bid'atahu bi alfi dinar. Ya. Dan alhamdulillah ya, ketika beliau berjualan, berangkatnya tadi membawa 700 dinar ya, dengan waktu yang sangat singkat, nggak sampai berminggu-minggu, nggak sampai berbulan-bulan, ibaratnya dikasih laris oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Saking larisnya dan membawa keuntungan banyak, akhirnya Abu Mudzaffar bid'atahu bi alfi dinar, membawa 1000 dinar. Tadi perginya membawa berapa? 700 dinar. Sekarang pulangnya membawa 1000. Untungnya berapa? 300 dinar. Masya Allah. Setelah Abdul Mudzaffar membawa uang 1000 dinar, ada keuntungan 300 tadi dari modal 700 dinar. Wa dakhala yauman ila siqayatin fi halabali qadhi hajatil insan. Ya, dalam perjalanan Abdul Mudzaffar dengan membawa dinar 1000 dinar, ternyata dalam perjalanan itu pengen buang air besar. Pengen buang air besar. Akhirnya melihat di tepi jalan itu, kalau bahasa sekarang mungkin ada masjid atau ada musola. Biasanya kalau masjid musola itu mesti ada toiletnya, ada tempat untuk buang air besar. Abdul Mudzaffar masuk di dalam WC, ya, uang itu diletakkan di luar WC, ya, macam ada rak sebangsa titip untuk penitipan sandal lah ibaratnya, gitu kan. Jadi uangnya itu ditaruh sama dompetnya karena mau buang air besar. Ya. Wa wadu'a alfa dinarin ala rofin minas siqoya. Kemudian diletakkan dinar tersebut di atas rak-rak tadi, ya. Kemudian wa kharaja wa tarakaha nasiyan. Dan setelah ditaruh, Abdul Mudzaffar masuk ke toilet,
buang air besar sampai selesai, begitu keluar lupa, nggak dibawa uang 1000 dinar tadi. Karena beban yang disandang oleh Abul Mudhaffar saking sakitnya perutnya, begitu masuk ke toilet lepas semua, saking senangnya lepas sampai lupa 1000 dinarnya nggak dibawa. Pernah nggak kita ngalamin lupa seperti itu, Pak? Pernah ya? Sering malah kalau Pak Imam. Wa tarokaha nasiyan. Akhirnya lupa. Kemudian wa ataila manzilihi fa ulqiya alaihi nu'as. Ya, fanama faru'a fi manami ka'annahu fi qabilatin qad kharajat alaihal arab. Ya. Setelah itu Abul Mudhaffar pada satu tempat dia dalam keadaan capek dalam perjalanan, ya, capek dalam perjalanan, kemudian istirahat, ya, tertidur, ya. Dalam peristirahatan itu karena saking capek perjalanannya, ya. Dalam keadaan Abul Mudhaffar itu tidur, ya, itu tiba-tiba mimpi, ya. Mimpi, dalam mimpinya itu ada begal, ya, ada begal, ya, atau perampok, ya, yang akan mengambil daripada uangnya Abul Mudhaffar. Padahal dia tidak tahu kalau uang tadi dalam keadaan lupa, ya, ditinggal dah perjalanan jauh, hilang lah seolah-olah itu, ya. Dalam perjalanan terus, ya, kecapean, akhirnya tidur. Setelah tidur itu tiba-tiba Abul Mudhaffar itu mimpi. Dalam mimpinya itu melihat ada seorang perampok atau rombongan perampok, ya, yang perampok itu akan mengambil uang yang dibawa oleh Abul Mudhaffar. Kemudian setelah diambil uang itu, perampok tersebut juga akan membunuhnya, ya, akan membunuh Abul Mudhaffar. Ya. Setelah itu, ya, begitu Abul Mudhaffar mimpi dan uangnya diambil oleh perampok, kemudian dia juga dibunuh oleh perampok. Ya. Akhirnya terbangun daripada tidurnya, ya. Terbangun daripada tidurnya. Begitu bangun merasa geragapan, mana tadi uangku? Terus dipegangin semua badan-badannya dulu. Aku kok masih hidup, padahal tadi dalam mimpi aku udah mati. Aku dibunuh sama perampok dan uangku diambil oleh perampok tadi. Setelah bangun dari tertidurnya, barulah Abul Mudhaffar tersebut ingat, ya, bahwa harta ataupun dinar yang dibawanya 1000 dinar tersebut ternyata masih ketinggalan ada di WC atau di toilet ketika dia buang air besar tadi. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Abul Mudhaffar itu sadar, terbangun daripada tidurnya bahwa uang itu tidak ada dalam dirinya, ya, dan dia juga dalam keadaan masih hidup, ya, dalam mimpinya tadi dia dibunuh oleh perampok, uangnya hilang, nyawanya juga melayang, ya. Begitu bangun dia baru sadar bahwa dia masih hidup dan uang itu juga tidak ada. Akhirnya dia cari lagi, kembali lagi ke tempat dia buang air besar tadi, balik lagi, ternyata uang tersebut masih ada di situ dan tidak ada satu orang pun yang ngambil uang tersebut. Setelah itu, ya, wasyaikh Abdul Qadir fahuwa alladzi sokha kalamuhu, ya. Dia teringat bahwa dulu atau kemarin, ya, waktu dia mau berangkat ke negara Syam untuk berjualan, itu Syekh Abdul Qadir
menjamin daripada keselamatannya, ya, dan menjamin daripada keuntungan daripada hasil jualannya. Jadi ternyata betul-betul terjadi dalam keadaan dia mimpi dibunuh oleh perampok dan juga dirampok uangnya, dan kebetulan bangun daripada tidurnya tadi memang uangnya tidak ada sama dia karena uang tadi ketinggalan. Tapi yang anehnya uang 1000 dinar itu ketinggalan kok tidak ada yang ngambil, padahal itu di tempat umum, di WC umum. Ini karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, dengan menjamin seseorang betul-betul bertanggung jawab. Dan Syekh Abdul Qadir juga tahu apa yang disampaikan oleh Syekh Hamad tadi itu betul-betul akan terjadi kepada Abdul Mudzaffar. Namun Syekh Abdul Qadir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatannya Abdul Mudzaffar itu mudah-mudahan diberikan selamat oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan laris jualannya, pulang membawa keuntungan yang banyak sehingga menjadi orang yang kaya raya. Ternyata dialamin oleh Abdul Mudzaffar betul-betul nyawanya terancam, keselamatannya juga terancam, harta dan bendanya juga terancam. Berhubung Syekh Abdul Qadir tadi sudah mengatakan bertanggung jawab, alhamdulillah pertanggungjawaban daripada Syekh Abdul Qadir betul-betul terjadi, dan mereka atau beliau Abdul Mudzaffar itu selamat daripada perampok, dan harta bendanya juga selamat diambil oleh perampok. Setelah itu falakiya Syekh Hamad fi asna'i tardidil khatir fi suqil sultan. Faqala lahu ya Abul Mudzaffar ibda bi Abdul Qadir fa innahu mahbubun. Ya. Setelah itu Abul Mudzaffar pulang sampai ke kampungnya, menemui kepada Hamad, ya. Menemui kepada Hamad. Setelah ketemu kepada Syekh Hamad, Abul Mudzaffar bercerita bahwa mohon maaf Syekh, bahwa saya terpaksa pergi untuk jualan, pergi untuk berdagang, pergi untuk berlayar, walaupun toh Syekh kemarin mengatakan bahwa keselamatanku itu terancam, harta bendaku itu terancam, karena kami juga betul-betul sudah persiapan betul Syekh. Nah kebetulan kemarin itu sepulangnya dari sini saya ketemu sama Syekh Abdul Qadir, dan saya sampaikan kepada Syekh Abdul Qadir tersebut. Ternyata Syekh Abdul Qadir mengatakan kepada saya bahwa keselamatan saya ditanggung oleh beliau, dijamin perjalananku selamat, dijamin jualannya aku mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, terpaksa akhirnya saya pergi untuk jualan, dan ternyata Syekh Hamad, ya, Syekh Abdul Qadir ini betul-betul bertanggung jawab tentang keselamatanku. Yang seharusnya uangku hilang di WC, ya, ternyata alhamdulillah tidak ada yang ngambil. Ya, yang seharusnya saya tidak pulang membawa nyawa, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya juga masih sehat, segar, bugar. Yang seharusnya saya pulang tidak membawa keuntungan, alhamdulillah malah sekarang untung saya melimpah ruah. 700 modal saya balik sampai rumah membawa 1000, artinya mendapat keuntungan 300. Ya. Nah disitulah karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ini bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan sebuah iktimat bagi kita bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak serta-merta hanya langsung kepada Allah, tapi untuk mempermudah permintaan-permintaan kita terhadap Allah atau permohonan-permohonan kita kepada Allah, kita selalu bertawasul dengan kekasih Allah ataupun kepada orang-orang yang terdekat dengan Allah. Sebagaimana kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita juga bertawasul kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu
radhiyallahu an, karena mereka itulah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saking kedekatannya dan kita merasa dekat dengan kekasihnya, maka permohonan dan permintaan kita akan dimintakan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, rupanya Kanjeng Nabi ataupun Syekh Abdul Qadir. Dan alhamdulillah insya Allah doa-doa kita akan segera dijawab dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada kesempatan malam yang berbahagia ini, setiap malam Selasa kita mengkaji dengan sejarah-sejarah perjalanan hidupnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, dengan tujuan juga agar tertanam mahabbah, tertanam cinta kita kepada keturunan-keturunan atau zuriyah-zuriyah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mau cinta kepada Kanjeng Syekh kalau kita tidak tahu riwayatnya, kalau kita tidak tahu sejarahnya, kayak apa sih orangnya Syekh Abdul Qadir itu, bagaimana sih biografinya, bagaimana sih perjalanannya, bagaimana sih akhlaknya, bagaimana sih kedekatannya kepada Allah, dan bagaimana sih karomah-karomah yang dimilikinya. Nah, ternyata dalam sejarah itu tadi dikatakan bahwa orang yang harusnya mati dibunuh oleh perampok, yang harusnya pulang tidak membawa keuntungan dari hasil jualannya, yang seharusnya ya, dia dirampok atau dibegal harta dan bendanya, tapi alhamdulillah dengan karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, beliau minta sama Allah, ya, beliau memohon kepada Allah, ternyata diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muzaffar pulang dalam keadaan selamat, juga tidak dirampok, juga nyawanya tidak melayang atau tidak meninggal. Nah, karena itu bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalau kita sudah mengetahui tentang adanya kehebatan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka harusnya kita semakin semangat, ya, mahabbah kita ataupun cinta kita kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, agar betul-betul kita mendapatkan pertolongannya, ya, sawab ataupun wasilah daripada karomah yang dimiliki oleh beliau, dan juga wasilah daripada barokah daripada manakib-manakib beliau yang kita laksanakan setiap bulannya, ya, dengan kisah-kisah ataupun sejarah-sejarah yang kita kupas setiap seminggunya, betul-betul mampu menanamkan dan meningkatkan rasa mahabbah dan cinta kita kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini ada manfaatnya dan ada barokahnya, dan kita bisa mengambil hikmahnya. Juga kita selalu beriktimat gondelan atas wasilah karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, dan mudah-mudahan permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, asbab daripada wasilah karomah beliau mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya. Kita akhiri dengan ucapan hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.